Rapat krusial tim pelatih Patrick Kluivert hadirkan optimis tinggi. Saran Rafael van der Vaart untukkan penggawa Garuda. Aturan AFC buat pemain keturunan U20 batal debut di Piala Asia U20 2025. Candaan netizen minta Tom Haye waspada. Push leg di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Aturan AFC buat pemain keturunan U20 batal debut di Piala Asia U20 2025. Tim nasional Indonesia U20 menghadapi situasi yang kurang menguntungkan menjelang Piala Asia U20 2025 di Cina. Dua pemain keturunan yang akan disumpah pada 8 Februari mendatang menjadi warga negara Indonesia, yakni Tim Gibbons dan Dion Marks, terpaksa tidak bisa memperkuat Garuda Muda di turnamen itu karena terbentur regulasi AFC. Sebagaimana diketahui, proses naturalisasi kedua pemain muda keturunan Belanda ini baru selesai pada Februari 2025. Hal itu terlambat dari batas waktu pendaftaran pemain yang ditetapkan AFC, yakni 13 Januari. Sesuai regulasi AFC, setiap tim peserta wajib menyerahkan daftar pemain final paling lambat 30 hari, yakni sebelum pertandingan pertama di fase grup. Pelatih Indra Syafri sebenarnya telah merencanakan untuk mengandalkan kedua pemain sebagai pelengkap skuad timnas U20. Namun, keterlambatan proses naturalisasi membuat rencana itu harus diubah. Skuad harus didaftarkan tanpa kehadiran Gibbons dan juga Marks. Meski demikian, Menpora Dito Aryo Tejo memberikan pandangan optimis. Menurutnya, kedua pemain masih memiliki kesempatan untuk membela Indonesia di ajang lain, termasuk Piala Dunia U20 jika tim berhasil untuk lolos. Mereka juga berpotensi untuk memperkuat timnas senior Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketidakhadiran Gibbons dan Marks memang menjadi pukulan bagi tim. Namun hal ini juga membuka kesempatan bagi pemain lokal lain untuk kemudian unjuk kemampuan di level internasional. Kedepannya PSSI pun perlu mempertimbangkan proses naturalisasi yang lebih terencana agar tidak terbentur dengan regulasi kompetisi internasional. Candaan netizen minta Tom Haye waspada. Pemain berjuluk Profesor Tom Haye diminta waspada gara-gara Patrick Kluivert menemukan pemain potensial, yakni untuk timnas Indonesia di laga Persija Jakarta versus PSPS Biak. Hal itu bermula ketika manajer timnas Indonesia Sumarji membocorkan reaksi Patrick Kluivert dan juga tim pelatihnya usai memantau jalannya laga. Sebagaimana diketahui, dari laga itu sejatinya ada 3 pemain timnas Indonesia era Sintayong dan semuanya berstatus personel Macan Kemayoran adalah Rizky Ridho, Witan Sulaiman, dan Muhammad Ferrari. Sementara di kubu PSPS Biak, ada Muhammad Tahir yang sempat menjalani seleksi di awal-awal kepelatihan Sintayong. Di laga kontra Persija, Muhammad Tahir yang tiba-tiba dimainkan sebagai fullback kanan, biasanya mentas sebagai gelandang mencetak assist atas gol pertama yang dibuat PSPS Biak. Banyak netizen yang mengeluarkan candaan bahwa pemain potensial yang dimaksud Sumarji adalah Muhammad Tahir. Jika itu benar, gelandang andalan timnas Indonesia saat ini, Tom Haye pun mesti waspada agar tidak digeser oleh Muhammad Tahir. Candaan itu pun dikeluarkan netizen tanah air juga bukan tanpa alasan. Pasalnya Muhammad Tahir sempat membuat kontroversi dengan menyebut bahwa pemain keturunan hanya 11-12 dengan pemain lokal. Terlepas dari hal itu, harapannya adalah pemain-pemain yang dipanggil Patrick Kluivert berhasil memberikan performa terbaiknya, sebab laga krusial akan dijalani timnas Indonesia pada Maret mendatang. Rapat krusial tim pelatih Patrick Kluivert hadirkan optimis tinggi. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji mengaku telah melakukan rapat dengan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert beserta dengan para asistennya. Rapat itu dilakukan guna membahas persiapan timnas Indonesia melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, Patrick Kluivert telah berada di Indonesia sejak Sabtu 1 Februari 2025. Begitu juga dengan para asistennya yakni Alex Pastur, Denny Lanzat, dan juga Gerald Vandenberg. Mereka mulai menjalani tugasnya mempersiapkan timnas Indonesia. Mulai dari memantau Liga 1, menganalisa lewat video, hingga menikmati waktu di Jakarta. Sebagai Ketua BTN, Sumarji mengaku cukup optimis sosok Kluivert membawa timnas Indonesia semakin berkembang. Apalagi legenda sepak bola Belanda itu dibantu dengan sosok yang bukan sembarangan. Kluivert memiliki kemampuan lebih dan dibantu asisten yang berkualitas. Tentu dengan kehadiran pelatih baru akan membawa dampak dengan angin segar agar timnas Indonesia melangkah lebih maju lagi. Tegas Sumarji.
Peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026 sendiri bisa dibilang masih sangat terbuka. Pasalnya, skuad Garuda duduk posisi 3 dengan mengemas 6 poin, hanya berjarak 1 poin dari Australia yang kini duduk di urutan kedua. Saran Rafael van der Vaart, untungkan punggawa Garuda. Bek timnas Indonesia Kelvin Verdonk disarankan untuk pindah ke klub yang lebih besar oleh mantan pemain Real Madrid Rafael van der Vaart. Sebagai informasi, Verdonk kembali masuk ke dalam tim terbaik Liga Belanda edisi Januari 2025 berkat penampilan impresif bersama NEC Nijmegen. Ia tampil gemilang dalam pertandingan melawan Fortuna Sittard dengan mencetak gol pertamanya musim ini. Dengan tendangan keras, ia membawa NEC unggul 3-1 sebelum mengakhiri laga dengan kemenangan telak 4-1. Sebelumnya, Verdonk juga tampil gemilang di pertandingan pertama tahun ini melawan PSV Zwolle yang diperkuat oleh Eliano Reinders. Penampilan impresif Verdonk kemudian berlanjut di laga pekan kedua 1 Liga Belanda, yakni melawan PSV Eindhoven. Performa impresif Verdonk dalam hasil imbang 3-3 itu pun menuai pujian dari sejumlah pakar sepak bola Belanda. Salah satunya kiper RKC Waalwijk, Michel Kramer, yang menyebut Verdonk sebagai bek yang sangat komplit. Kramer sendiri menilai Verdonk merupakan alternatif yang lebih baik bagi PSV dalam upaya mencari bek kiri baru. Pandangan serupa pun juga disampaikan oleh legenda sepak bola Belanda, Rafael van der Vaart. Ex-bintang Real Madrid itu menilai Verdonk akan tampil lebih baik di klub yang lebih besar. Jika Verdonk berkarir bersama klub yang lebih besar layaknya JICES di Liga Italia maupun Kevin Dix di Bundesliga, tentu hal itu akan menguntungkan skuad Garuda. Selain meningkatkan kualitas, nama Indonesia pun juga akan semakin dikenal dunia.